Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita sehingga pada hari ini saudara sekali lagi kita boleh bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-13 yang bertajuk Kristus dalam ujian berat. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini ialah Kristus dalam ujian berat. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, bila kita melihat Yesus berada di dalam ujian berat, apakah yang Kristus deritai bagi pihak kita? Apakah yang boleh kita pelajari daripada penderitaan Tuhan ini? Saudara, bacaan Alkitab seperti yang ada di skrin Anda dan pastinya ini boleh membantu kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan Matius 27 ayat 46 mengatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, bila mana kita membaca firman Tuhan ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Saudara, pendahuluan pelajaran kita. Kita dilahirkan dalam dunia yang penuh dosa, dalam konflik antara yang baik dan yang jahat. Kita tidak boleh berbuat apa-apa mengenainya. Tuhan memilih untuk menanggung dalam dirinya sendiri beban penderitaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kebebasan, sehingga jatuh di dalam dosa. Kita melihat penderitaan ini dalam kehidupan dan kematian Yesus, yang melalui penderitaannya sebagai manusia telah mencipta ikatan antara langit dan bumi yang akan kekal selama-lamanya. Saudara, Yesus memutuskan untuk memasuki dunia ini secara sukarela. Yang menjadi pertanyaan, apa tujuan Tuhan? Yang pertama, untuk memberikan teladan kepada setiap kita, makhluk hidup, Ibrani 4 ayat 15. Yang kedua, untuk menahan cawan lebur atau ujian berat yang lebih sengit dan istimewa supaya kita dapat mencari harapan dalam cawan lebur atau ujian berat kita sendiri. Saudara, di skrin saudara adalah 5 topik pembahasan yang pastinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah sebutkan sebentar tadi. Saudara, kita ke tajuk yang pertama, yaitu ujian berat di tahun-tahun awal Yesus. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah, apa ujian berat yang Yesus hadapi semasa kecilnya? Apakah ada? Bagaimana dia menghadapi ujian berat tersebut? Saudara, Yohanes 1 ayat 46 mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus boleh saja memilih persekitaran di mana dia akan dilahirkan sebagai seorang manusia. Bayangkan apa yang Yesus terpaksa hadapi semasa zaman kanak-kanak dan masa mudanya. Dia melakukan segala-galanya mengikut kehendak Tuhan. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa di antara orang yang berdosa. Ini adalah beberapa ujian berat yang dilalui oleh Yesus pada awal kehidupannya. Yang pertama, keluarganya tidak layak mendapat tempat khusus di penginapan bagaimana dia dilahirkan. Dan yang kedua, orang tuanya seorang yang keluarga miskin, Lukas 2. Kemudian Herodes mencoba membunuhnya ketika dia masih bayi, Matius 2. Kemudian dia dibesarkan di kota dengan reputasi buruk, Yohanes 1:46. Saudara, inilah situasi ujian berat, situasi yang dihadapi oleh Yesus pada awal kehidupannya. Saudara, kita kadang-kadang diejek dan dihina hanya dengan coba hidup mengikuti kehendak Tuhan. Tajuk yang kedua, ujian berat bila dihina dan ditolak oleh manusia. Yang menjadi pertanyaan, apa ujian berat yang Yesus hadapi daripada manusia? Apa respon Yesus terhadap ujian berat tersebut? Yesaya 53:3 katakan,
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, apa makna ayat ini untuk kita? Selama pelayanan Tuhan, pelayanan Yesus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah 10:38. Namun, Yesus menghadapi ujian berat daripada orang-orang atau keluarganya atau sahabatnya. Saudara, ini adalah beberapa ujian berat yang dilalui oleh Yesus Kristus. Yesus menangis tentang penolakan mereka yang mana dia datang untuk menyelamatkan. Matius 23, Yohanes 1. Kita lihat di skrin saudara. Dia dituduh telah membuat perjanjian dengan iblis. Matius 12 ayat 24. Kemudian jiran dan kerabatnya, keluarganya memandang rendah terhadap dia, terhadap Yesus. Matius 13, Yohanes 7. Kemudian beberapa kali orang-orang mencoba membunuhnya. Lukas 4, Yohanes 8 dan Yohanes 10. Saudara, memperlihatkan situasi ini. Yesus mengalami ujian berat di dalam kehidupannya, penolakan daripada jiran, sahabat, kerabatnya sendiri. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa respon Yesus kepada ujian ini? Pena Inspirasi mengatakan, kita semua telah merasakan sengatan penolakan, dan mungkin kesakitan kita serupa dengan apa yang Kristus alami. Kita menderita bukan karena kita ditolak, tetapi karena apa artinya atau akibatnya penolakan itu bagi orang yang menolak kita. Mungkin seseorang yang kita sayangi enggan menerima keselamatan dalam Kristus. Bayangkan bagaimana perasaan Yesus yang sadar sepenuhnya tentang apa yang akan dia hadapi untuk menyelamatkan mereka. Dan pada masa yang sama sadar sepenuhnya tentang akibat penolakan mereka. Oleh karena dia tidak bersalah, maka dia merasa sangat menderita apabila syaitan menyakiti dan menyerang dia. Ellen G. White, Selected Message, buku 3 halaman 129. Saudara, kita ke tajuk yang ketiga, yaitu ujian berat Yesus di Taman Getsemani. Yang menjadi pertanyaan, apa ujian berat yang Yesus hadapi pada saat dia di Taman Getsemani? Apa respon Yesus terhadap ujian berat tersebut? Saudara, Markus 14 ayat 34 mengatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudara, apa makna ayat ini untuk kita? Yesus melihat pengorbanan di Ka'bah atau Bait Suci ketika dia berumur 12 tahun. Kemudian segera memahami misinya. Dia adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes 1:29. Di Taman Getsemani, Yesus akhirnya menghadapi takdirnya. Dia tidak akan mati begitu saja, tetapi mati sebagai kematian kekal untuk apa? Membayar dosa-dosa kita. Ia adalah risiko utama. Dia boleh kehilangan segala-galanya dan menjadi terasing selamanya daripada Bapa. Saudara, luar biasa bagaimana suasana ujian berat itu dihadapi oleh Yesus Kristus pada ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia merindukan sahabat-sahabatnya untuk bersyafaat, berdoa baginya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Dia rindu untuk dibebaskan daripada kesakitannya. Dalam penderitaannya, dia berpeluh darah. Akhirnya seorang malaikat datang untuk menghiburnya. Saudara, Tuhan Yesus, dia membuat keputusan, dia membuat pilihan. Dia akan minum cawan kesakitan karena dia mengasihi saudara dan saya. Lukas 22 ayat 39 hingga 45. Saudara, Pena Inspirasi juga memberitahu kita, Kristus kini berdiri dalam sikap yang berbeda daripada sikapnya sebelum ini. Penderitaannya dapat digambarkan dengan baik dalam kata-kata Nabi, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Zakaria 13 ayat 7.
Sebagai pengganti dan penjamin bagi manusia yang berdosa, Kristus sedang menderita di bawah keadilan ilahi. Dia melihat apa yang dimaksudkan dengan keadilan. Sampai sekarang dia telah menjadi pemberi syafaat bagi orang lain. Kini dia rindu untuk mempunyai seorang perantara bagi dirinya sendiri. Ellen G. White, The Desire of Ages, halaman 686. Saudara, kita ke tajuk yang keempat, yaitu ujian berat Tuhan yang disalibkan. Yang menjadi pertanyaan, apa ujian berat yang Yesus hadapi pada saat dia disalibkan? Apa respon Yesus terhadap ujian berat tersebut? Yesaya 53:6 katakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kematian melalui penyaliban adalah salah satu hukuman paling kejam yang dijatuhkan oleh orang Rom kepada siapa sahaja. Ia dianggap sebagai cara paling teruk untuk mati. Maka sungguh mengerikan bagi sesiapa sahaja yang dibunuh dengan cara ini, khususnya anak tunggal Yesus Kristus. Yesus dihukum mati dengan cara yang paling memalukan saat itu, dengan penyaliban. Namun, semua yang terjadi di sekitar salib itu adalah kesaksian dari pengorbanan penebusan Yesus. Itu bukan hanya kematian yang salah dari orang yang tidak bersalah. Suasana di salib begitu memeritkan. Tempat itu dikelilingi oleh kegelapan, Lukas 23. Tabir bilik Maha Kudus terbelah dua, Markus 15. Terjadi gempa bumi, Matius 27. Kuburan terbuka, Matius 27:52. Saudara, murka Allah terhadap dosa dielakkan dari kita kepada Kristus. Dia menanggung dosa-dosa kita padanya. Yesus menderita kematian kedua menggantikan kita, sehingga kita dapat hidup untuk Dia. Wahyu 22 ayat 6. Saudara, tajuk yang kelima, ujian berat Tuhan yang menderita. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa ujian berat yang Yesus hadapi dalam situasi penderitaannya pada ketika itu? Apa respon Yesus terhadap ujian berat tersebut? 1 Petrus 4 ayat 13 katakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, apakah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada bagaimana dan mengapa Yesus menghadapi salibnya? Yang pertama, kita boleh yakin bahwa Dia memahami kita, karena Dia telah dicobai dalam segala hal, sama seperti saudara dan saya. Tetapi bezanya Dia tidak pernah berdosa. Selain itu, penderitaannya lebih besar daripada penderitaan kita karena kesucian moralnya. Dan yang kedua, kita menemukan harapan. Harapan hidup yang kekal. Titus 1 ayat 2. Ujian berat sementara kita terasa kecil apabila kita melihat melalui lensa kekekalan. Tidak kira apa masalah kita dalam hidup ini, kita mesti sentiasa berterima kasih kepada Yesus atas kehidupannya yang jujur, yang lurus, dan pengorbanannya yang sempurna. Syukur kepada Tuhan, walaupun salib kematian akan berlalu. Pena Inspirasi menjelaskan, saat kita berpisah dari dunia dan kebiasaannya, kita akan bertemu dengan ketidaksenangan orang-orang duniawi. Dunia membenci Dia yang merupakan perwujudan kebajikan, karena Dia lebih baik daripada mereka. Jika yang mulia surga datang ke dunia ini dan mengalami kehidupan penghinaan dan suatu kematian yang memalukan, mengapa kita harus mundur karena ketaatan melibatkan salib? Jika Dia dianiaya, dapatkah kita mengharapkan perlakuan yang lebih baik? Dia akan menghibur dan mendukung semua orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Tuhan melihat bahwa orang berdosa akan dibinasakan
jika tidak ada yang menolong mereka. Yesus melihat bahwa manusia tidak berdaya. Yesus melihat bahwa dosa itu sangat kuat. Yesus melihat kesakitan dan penderitaan manusia. Yesus melihat bahwa manusia mesti mati. Jadi dia membuat keputusannya, yaitu pilihannya. Dia datang ke dunia menjadi manusia dan berkorban untuk manusia. Tuhan Yesus akan menyelamatkan manusia, tidak kira berapa harga yang mesti dia bayar. Yesus menerima bahwa dia mesti menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Melalui Yesus, berjuta-juta orang akan mendapat kehidupan kekal. Yesus meninggalkan istana di sorga. Yesus meninggalkan semua kemuliaan itu untuk menyelamatkan seekor domba yang hilang. Yaitu Yesus datang untuk menyelamatkan satu planet yang berdosa dengan melanggar hukum Tuhan. Yesus tidak akan menolak pekerjaan itu. Dia akan menjadi korban penghapus dosa bagi manusia di bumi ini. Dia akan mempersembahkan dirinya bagi orang yang memilih untuk berdosa. Jadi saudara, semoga pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini mengajar kita, mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus telah sengsara sejak dia datang ke dunia sehingga dia naik ke sorga. Tetapi yang luar biasanya saudara, Tuhan datang ke dunia hanya satu sebab, karena dia mengasihi Anda dan saya. Itu makanya dia sanggup menghadapi ujian berat itu untuk saudara dan saya. Semoga pelajaran hari ini saudara mengajar kita sesuatu untuk kita pegang, untuk menjadi motivasi kita, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami, menolong kami memahami pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.